bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Eko Perwanto bersama rekan saya Nur Hidayat dari kelas 202A akan melaksanakan praktik kucing. Yang pertama nanti yang menjadi coachnya adalah Bapak Nur Hidayat, kemudian saya sebagai kucinya, dan nanti gantian untuk yang kedua saya menjadi coach dan Pak Nur Hidayat menjadi kucinya. Monggo Oke. bisa dimulai Pak Nur Hidayat. Baik, Pak Didi, ya, saya mulai ya. Dari saya jadi kuci dulu. Maaf, dari coach dulu ya Pak Didi. Iya, betul. Ya, monggo Pak Didi bisa dimulai dari Iya. kucinya. Assalamualaikum Pak Dayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, Iya selamat Pak sore. Dayat. Apa yang bisa saya bantu Selamat Pak sore Didi? Pak Dayat. Iya Pak Dayat. Ini pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Dayat. Ini ada unek-unek ini Pak Dayat. Oh gitu. Ya ini Ya. kebetulan saya juga lagi ada sesi jam lain, jadi insya Allah bisa untuk kita bisa ngobrol Pak Didi. Tapi Iya. mungkin kalau lihat jamnya, mungkin antara 10 sampai 15 menit saja Pak Didi ya. Kira-kira Ya Pak semoga Dayat. saja cukup. Iya. Baik. Semoga saja Pak Dayat. Ya, kira-kira apa ini yang mau diobrolkan ini Pak Didi? Kok kelihatannya Iya penting Pak. sekali gitu. Iya Pak Dayat, ini saya lihat dari tahun ke tahun teman-teman di sekolah saya ini cara penyampaian pembelajarannya ini monoton Pak Dayat, kurang bervariatif gitu. Jadi Hmm. rasa-rasanya kok kurang apa ya, kurang gairah gitu loh untuk pembelajaran anak-anaknya gitu. Baik. Artinya Pak Didi ini selangkah lebih maju ini kelihatannya. Jadi ingin apa ya istilahnya memberikan hal yang terbaik. Kira-kira apa Iya. ini Pak Didi yang akan diberikan untuk biar tidak monoton begitu sehingga anak nanti mudah untuk menerima pembelajaran. Iya Pak Dayat, saya itu mengharapkan itu teman-teman sejawat, apalagi yang senior itu bisa apa ya istilahnya pembelajarannya nggak cuma ceramah aja, tapi ada pembelajaran yang lain gitu. Cuman gimana ya caranya saya mau menyampaikan? Nah, Hmm. makanya ini eh, teman sejawat kami itu kalau saya mau ngobrolin juga nggak enak. Nah, seperti itu Pak Dayat. Itu. Tapi sebetulnya dari apa yang diobrolkan di awal tadi oleh Pak Didi, sebenarnya sudah kemajuan yang sangat luar biasa Pak Didi. Sehingga mungkin Pak Didi hanya perlu merencanakan saja kelihatannya untuk ke teman-teman rekan sejawat. Atau mungkin Pak Didi ada rencana apa ini untuk ke rekan-rekan sejawat ini kira-kira? Iya, sebenarnya punya rencana Pak Dayat. Ya, rencananya sih pengennya gimana ya berbagi sama teman-teman di sana. Misalkan kan kita bisa apa ya kayak IHT gitu atau mungkin pendampingan kayak gitu Pak Dayat. Jadi apa yang kita dapatkan itu bisa tertular ke teman-teman gitu. Oh gitu. Jadi yang diinginkan Pak Didi itu dari pengetahuan yang didapat oleh Pak Didi itu nantinya akan disampaikan lewat IHT gitu ya. Sehingga nanti Iya, teman-teman di sekolahan itu bisa menerima. Ya, bagus sekali itu Pak Didi. ya betul. Luar biasa Iya itu. Pak Dayat. Nah, tinggal sekarang Pak Didi ini kira-kira apa istilahnya kalau seandainya IHT, rencana apa ini kira-kira yang dilakukan Pak Didi ini yang pertama dari Ya, bayangan Pak Didi rencananya kira-kira? bayangan saya gini Pak Dayat, pengennya sih melaksanakan IHT, ya konsultasi dulu sih sama kepala sekolah, kan juga harus ada biayanya Pak Dayat ya, kemudian juga harus menentukan waktunya gitu. Iya. Eh, Pengennya sih pembelajaran interaktif gitu, misalkan kuisis atau mungkin Kahoot atau mungkin pembelajaran yang PPT yang interaktif sehingga apa yang disampaikan
teman-teman yang khususnya yang senior nih, biar nggak monoton gitu Pak Dayat. Ya. Oke, ini sangat menarik sekali Pak Didik ini kelihatannya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Didik tadi ingin menyampaikan pertama kali rencananya kepada kepala sekolah itu good Pak Didik, bagus itu. Karena Pak Didik di sekolah mungkin ya sampai saat ini sebagai guru ya sebaiknya mungkin ke ibu kepala sekolah. Dan mengenai yang akan disampaikan kuisis dan seterusnya itu tadi juga luar biasa itu Pak Didik. Tinggal menunggu saja. Dan ini kira-kira Pak Didik, kapan ini Pak Didik akan merencanakan bertemu kepala sekolah sehingga nanti apa yang menjadi niat baik Pak Didik itu nanti bisa tersampaikan kira-kira. Nih, kayaknya segera deh Pak Dayat. Dalam minggu-minggu ini saya sampaikan sehingga nanti sebelum di bulan Desember itu sudah bisa terrealisasi. Gitu Pak Dayat. Bagus itu Pak Didik. Artinya semakin cepat semakin bagus. Sehingga lebih ikan sepat. Ya, ikan gabus, ikan sepat ini kelihatannya. Sehingga nanti teman-teman itu akan lebih cepat mengetahui hal baru dari yang dimiliki oleh Pak Didik. Dan saya yakin Pak Didik jika apa yang disampaikan Pak Didik itu bagus, kepala sekolah juga nanti akan pasti merestui lah istilahnya gitu, merestuinya. Terus kira-kira agar nanti rencana Pak Didik ini berhasil gitu, tindakan Pak Didik apa kira-kira untuk kepala sekolah itu? Ya, yang pertama tetap tentunya membuat rencana Pak ya, proposal kayak gitu ya. Jadi yang pernah saya lakukan juga bikin proposal dulu, jelas arahnya, kemudian mungkin apa yang dibutuhkan, terus saya sampaikan kepada kepala sekolah. Kalau pelaksanaan sih nanti tergantung beliaunya ya, tentang IHT tersebut. Kemudian nanti juga menentukan narasumber, kalau memang diperkenankan ya saya siap gitu Pak Dayat. Oke. Bagus Pak Didik. Jadi memang kalau yang dipikirkan Pak Didik ini sudah sangat matang sekali. Sampai perencanaan membuat proposal dan seterusnya itu sudah terencana. Dan luar biasa Pak Didik. Saya sangat salut sama Pak Didik, tidak hanya punya gagasan saja namun sudah diimplementasikan dengan bukti-bukti yang ada. Kemudian untuk kira-kira kalau seandainya itu segera dilaksanakan Pak Didik, siapa saja kira-kira yang akan ada di dalam kegiatannya Pak Didik itu? Oke, ya ini Pak Dayat, kayaknya sih pengennya sih seluruhnya ikut Pak Dayat ya untuk teman-teman. Cuman nanti saya akan ngajak ini Pak Dayat, teman yang kiranya ketika penyampaiannya dirasa itu juga menggunakan beberapa alternatif atau mungkin penyampaian pembelajarannya itu juga interaktif. Kayaknya kalau di sekolah itu kayaknya Bu Nurul deh yang bisa. Itu ya. Ya, jadi Pak Didik sudah punya satu teman sejawat yang kira-kira itu sevisi dengan Pak Didik, itu bagus. Dan mungkin itu juga bisa dilaksanakan Pak Didik, mungkin dari hal yang kecil dulu. Dan kalau seandainya itu Nurul yang diinginkan Pak Didik, kira-kira kapan ini Pak Didik akan bisa menghubungi Bu Nurul ini? Iya, secepatnya Pak Dayat. Karena kalau si Bu Nurul sih enjoy aja ya, beliaunya care. Insya Allah juga segera, artinya sebelum menghadap ke kepala sekolah, saya menghadap ke Bu Nurul dulu. Biar beliaunya juga jadi partner kerjanya nanti enak gitu, Pak Dayat. Jadi sebelum menghadap ke ibu kepala sekolah. Oh gitu, berarti kalau tadi disampaikan mau ke kepala sekolah, berarti yang lebih awal bisa dilakukan oleh Pak Didik, yaitu berpartner dulu dengan Bu Nurul, sehingga ada pendukung ya istilahnya untuk ikut di dalam kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Pak Didik ini. Nah, kira-kira nanti kalau Bu Nurul otomatis sudah satu visi dengan Pak Didik, adakah kira-kira yang membuat Pak Didik mungkin lebih yakin dari gagasan Pak Didik itu untuk bisa disetujui oleh kepala sekolah Pak Didik, atau mungkin partnernya yang akan diajak? Adakah itu kira-kira kemungkinannya Pak Didik?
Saya kira kalau tujuannya itu baik untuk sekolah, kayaknya sih Pak Dayat ya, ya pasti disetujui deh kayaknya. Toh juga apa ini juga untuk kepentingan sekolah juga kan Pak Dayat ya, gitu. Ya, betul. Jadi saya sampaikan tujuannya aja deh, agar pembelajaran itu ada peningkatan gitu, nggak monoton gitu Pak Dayat. Ya, oke. Ya, kalau di awal tadi Pak Didi, maaf, Hmm. saya kok sedikit ingat ada teman-teman yang sudah senior. Apakah kira-kira Hmm. teman-teman yang senior ini akan mendukung Pak Didi nggak kira-kira? Iya, ini Pak Dayat. Insya Allah kalau ada pendekatan persuasif ada deh kayaknya Pak Dayat. Jadi mungkin selain IHT sih bisa apa ya seperti semacam mentoring gitu ya. Kalau memang bisa dirasa bisa dilaksanakan juga mentoring itu juga bisa Pak Dayat. Tapi insya Allah teman-teman kalau itu baik ya insya Allah oke lah. Apalagi itu kalau kepala sekolah yang ngadain Pak Dayat kayaknya loh. Baik Pak Didi. Jadi banyak sekali ya rencana yang dilakukan Pak Didi Iya ini, Pak mulai Dayat. dari tadi kerjasama dengan rekan sejawat, kemudian lobby dengan kepala sekolah dan memberikan mentoring ke teman sejawat untuk agar bisa mendukung kegiatan dari Pak Didi ini. Lah, kira-kira Pak Didi, kalau seandainya minus dukungan gitu, kira-kira apa yang ini hanya antisipasi saja. Masalahnya kalau ngobrol itu kan mesti harus ada apa istilahnya ya, hal yang mungkin dan yang tidak mungkin. Ini Iya, iya. jangan-jangan ketika dilakukan kendala itu kan kalau tidak kita pikirkan sekarang menjadi hal yang menjadi apa ya istilahnya kendala yang tidak bisa kita lakukan gitu. Kira-kira apa kira-kira yang akan dilakukan Pak Eh, Didi untuk kalau mendukung ini? Kalau saya ini pun ini ya, gini Pak Dayat, kalau plan A-nya IHT enggak, maka plan B-nya ya secara mentoring Pak Dayat. Mungkin punya plan yang ketiga Pak Dayat. Apa ya kira-kira? Kalau gitu pernah saya lakukan ini Pak Dayat, pendampingan individu. Jadi secara persuasif ke beliau-beliaunya, tapi sih nggak bisa semuanya, cuma butuh waktu lama gitu aja Pak Dayat. Jadi ada plan A, plan B, Oh plan gitu C ya. gitu Pak Dayat. Adanya, ya. Plan B, plan C, plan yang lain. Dan apa ya? Kalau menurut saya gagasannya sudah sangat bagus. Tinggal nanti saat apa namanya berkolaborasi Pak Didi dengan mereka saja. Dan tadi Pak Didi sudah menunjukkan hal luar biasa, ada plan A, plan B dan seterusnya yang salah satunya ada kolaborasi rekan sejawat yang satu visi istilahnya ya, bukan untuk bukan tapi kami tahu. Jadi dari sekian yang direncanakan Pak Didi tadi sangat luar biasa dan kelihatannya Pak Didi ini sudah siap tinggal berangkat saja ini Pak Didi. Tinggal berangkat saja ini kelihatannya ya. Didoakan Mbak, nggih, Dan siap-siap. waktunya itu tadi ya lebih cepat, lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Lebih baik. Yep. Nggih Pak Dayat. Bagus Jadi, sekali kalau gitu Pak Didi. hmm, Jadi kalau yang saya tangkap tadi banyak sekali rencana dan salah satu di antaranya itu tadi ada rencana satu mulai dari pengajuan proposal, mulai dari apa itu tadi dari sini kalau mungkin boleh dijabarkan Mbak Didi. Apa saja kira-kira tadi iya. rencana yang akan bisa dilaksanakan oleh Pak Didi tadi? Kok banyak sekali saya kok Kalau jadi sulit untuk mengingat ya. kayaknya yang paling mudah sih, paling deket kalau IHT ada IHT, kemudian ada mentoring. Kayaknya sih pendampingan individu aja ya. Cuman ya juga harus atas persetujuan kepala sekolah. Dan itu rencananya di luar jam gitu, Pak. Jadi
sama guru senior yang mau aja gitu kayaknya mengembangkan ilmu itu yang paling bagi saya paling 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 mudah dan paling apa ya paling nyaman bagi saya gitu Pak kayaknya Ya, lanjut Pak Didi. ya. Kira-kira apalagi Hmm. kira-kira yang mungkin bisa itu oleh Pak Didi, yang bisa dikerjakan oleh Pak Didi selain apa yang sudah disebutkan tadi? Hmm. Kayaknya itu deh Pak, karena kalau kita ngundang dari luar juga sama juga dengan IHT juga. Jadi yang paling nyaman bagi saya sih pendampingan individu itu aja Pak. Heeh, kepada Gitu rekan. ya. Untuk khususnya yang teman-teman yang saya senior gitu. Cuma kita kan juga harus paling persuasifnya itu Pak ya. Oke, bagus sekali Pak Didi, dan ternyata tanpa terasa waktu kita sudah Pak Didi, Iya. belnya sudah berbunyi. Iya. Saatnya kita untuk menuju ke tempat masing-masing, tapi eh, yang digagas oleh Pak Didi itu bagus sekali, dan saya sangat mendukung selaku teman, selaku rekan, apalagi saya juga berterima kasih Pak Didi sudah mau ngobrol sama saya, sehingga Terus saya yang berterima kasih Pak. itu ya Strong kita Pak. berarti ya oke, sama-sama untuk itu. Dan saya akan menunggu kabar baik Pak Didi, kapan bisa Siap Pak. dilaksanakan, dan nanti ketika sudah dilaksanakan saya dikabari lagi kira-kira hasilnya seperti apa. Oke. Kan segera saya kabari Pak. Ini alhamdulillah Pak dapat pencerahan. Awalnya itu mau ngungkapin di gimana gitu. Ya akhirnya ya gitu. Oh ya kok nggak ini aja ya. Akhirnya jenengan yang gali. Makasih Pak ya. Jadi artinya dengan ngobrol dengan jenengan dapat pencerahan, dapat penguatan lah istilahnya. Seperti itu Pak. Nggih, Terima kasih banyak dan insya Allah ditunggu kabarnya Pak ya. Insya Allah akan segera nggih, saya sangat kabari saya lagi. tunggu kabarnya. Nggih, monggo Pak Didi, saya tak ke kelas juga. Ya Pak. Terima kasih Pak Dayat. Sama, assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya adalah part kedua, yaitu saya, Didi Eko Purwanto sebagai coach dan rekan saya, Pak Nur Hidayat sebagai kuncinya. Oke, kita mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi. Sugeng Sonten, selamat sore. Selamat sore Pak Didi. Ya, mohon Ini, maaf ini loh Pak Didi. Kira-kira ini ya, saya mau nggih. merepotkan jenengan. Inggih, Ah, monggo Pak Dayat, nggih. Ini ada ada apa ini beberapa, kok telepon ini? Iya, heeh, ya, monggo. ada beberapa yang saya pengen ngobrol banget ini sudah dari kemarin-kemarin. Oke. Pengen ngobrol cuman setahan. Nah, untuk sore ini ada kesempatan sama kita juga apa namanya bisa ngobrol bareng gitu Pak Didi, mungkin bisa apa ya mendengarkan lo kesah saya Pak Ya, Didi. siap. Oke, Pak Dayat ini posisinya sudah nyaman nih Pak Dayat? Sudah nyaman? Oke. Allah sudah Oke, nyaman. diposisikan nyaman Sudah, dulu. Oke. Kalau ya sudah Pak Didi. nyaman, nanti kita ngobrolnya nggak banyak waktu Pak Dayat ya. Sekitar 10 atau 15 menit gitu ya Pak Dayat ya. Oke, oke, nggak apa-apa Pak Didi. Oke. Yang Oke. jelas saya terima kasih Kita sudah diluangkan waktu bisa ngobrol hari Inggih. ini. Oke, iya. Apa nih yang ingin disampaikan Pak Dayat sama saya? Monggo, bisa Ya, disampaikan Pak Dayat. ini Pak Didi. Di kelas Hmm. saya itu merasa ada masalah. Artinya masalah itu begini. Saya menemui Hmm. kendala di sekolah, di kelas terutama ya di kelas saya. Ketika Hmm. saya mengajar itu apa istilahnya? Kayak siswa itu bosen gitu ya. Atau lebih tepatnya itu masih ada anak yang ketika pembelajaran itu ngobrol begitu, sehingga apa ya namanya konsentrasi dari siswa yang lain itu
menjadi terpecah Pak Oke, Didi. oke. Sehingga itu membuat saya itu gundah gulana, apa ya yang Gundah kurang gulana. dengan saya gitu. Sehingga saya ini perlu memecahkan ini sama Pak Didik, mungkin senior saya ini, sehingga nanti bisa berbagi pengalaman dengan saya, kira-kira apa yang bisa saya lakukan gitu, Pak Didik. Oke, kalau boleh saya garis bawahi Pak Dayat ya. Jadi Pak Dayat tadi mengatakan bahwa ada masalah atau kendala di kelas gitu Pak Dayat ya. Ya, Bahwa benar. ada beberapa siswa yang ngobrol, kemudian ganggu temannya juga kayaknya apa nggak fokus gitu Pak Dayat ya. Ya, betul, betul. Oke. Nah, baik kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Pak Dayat harapkan dari permasalahan Pak Dayat ini? Kira-kira. Saya berharap nanti siswa-siswa Hmm. saya itu nanti semuanya konsen pada pembelajaran, Pak Didi. Jadi nanti kalau semuanya konsen, saya akan merasakan bahwa pembelajaran saya itu berarti, pembelajaran saya itu diterima gitu. Nah, kalau ada yang rame seperti itu kan sepertinya tidak ada yang mendengar apa yang saya terangkan gitu. Sehingga banyak teman-temannya soalnya dari kelas saya itu Ya. yang protes, yang protesnya ke teman-temannya yang rame itu Pak Didi. Oh gitu. Oke, jadi yang diharapkan dari Bapak atau tujuan percakapan kita kali ini adalah Bapak mengharapkan bahwa siswa Pak Dayat ini nanti konsentrasi dalam pembelajaran atau pembelajarannya bermakna gitu Pak ya. Benar, benar, Oke. benar Pak Didi. Oke. Kira-kira dari pembelajaran yang bermakna atau supaya siswa konsentrasi kalau dilihat dari penyebabnya tadi ramainya seperti apa sih Pak Dayat siswanya di kelas jenengan itu? Kayak gimana Iya, gitu? Bisa menceritakan? Heeh. kayaknya itu begini Pak Didi. Jadi mereka itu seperti kalau saya ngajar itu ya ini mesti kayak kemarin-kemarin gitu. Hmm. Beratnya Kak, kayak sepertinya saya itu eh, mengajarnya ya itu saja begitu. Sepertinya ini dari apa yang saya rasa. Dan kalau saya kembali dengan perasaan itu tadi, saya jadi eh, introspeksi ya. Ya. Apa mungkin karena saya ngajar itu pakai Hmm. ceramah saja sehingga Hmm. anak-anak ini kurang berminat pada pembelajaran saya Hmm. atau gimana begitu Pak Didi. Hmm. Nah, kalau saya tangkap dari Pak Dayat tadi mengatakan bahwa ada mungkin dari apa cara pembelajaran Pak Dayat itu ya Pak Dayat ya. Eh, Ya, ini kira-kira Pak Dayat kondisi yang seperti apa sih yang ingin Pak Dayat harapkan dari apa yang sudah jenengan sampaikan tadi harapannya ingin kayak gimana gitu kelasnya? inginnya kelas saya itu Hmm. rame, tapi ramenya bukan Hmm. mereka ngoceh sendiri gitu loh Pak Didi. Mereka Gitu itu ya ya. ramenya dalam rangka menikmati pembelajaran. Katakanlah kalau mereka Heeh. dalam pembelajaran aktif, itu kan siswa juga rame. Tapi kan ibaratnya Hmm. mereka rame karena menikmati pembelajaran, bukan karena rame Hmm. karena kondisi tertentu. Yang mungkin tadi kalau saya flashback lagi, apa saya ya mungkin kurang bervariasi atau bagaimana begitu Pak Didi. Oke, kalau dilihat nih Pak Dayat, kira-kira ya di cara pembelajaran sudah dilakukan Pak Dayat dari itu kan yang disampaikan Pak Dayat tadi kan kondisi idealnya andai kata dinilai kan 10 gitu Pak Dayat ya. Terus kalau kondisi real atau realitanya di kelasnya Pak Dayat itu kira-kira di level berapa Pak kalau dinilai 1 sampai 10 gitu Mungkin ya kira-kira ada ya. di level 5, 6 atau 6,5 menjelang 7 lah kira-kira Pak Didi. 6,5 jadi. Kita bilang 6 gitu Pak Dayat ya. Ya, oke, oke. Oke. Kira-kira pengennya Pak Dayat, pengennya itu masuk ke level berapa Pak Dayat? Kira-kira. Maunya sih ya kalau bisa maksimal, kalau nggak bisa ya Maksimal. di bawah maksimal lah. Kalau maksimalnya 10 ya 9 it's okay lah Pak Didi. Oke, 9 is oke. Oke, dari 6 menuju 9.
kira-kira Pak Dayat apa ini yang ingin dilakukan di kelasnya dengan harapan Pak Dayat ini? Kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Dayat dari 6 level 6 menuju ke level 9? Oh, di bayangan saya itu ada begini Pak Didi. Saya Gini nih, itu pernah ya ada di guru di sekolah kita, di sekolah saya ya, itu kalau mengajar kok siswanya apa ya, rame tapi ramenya itu rame yang bermakna lah ibaratnya begitu. Itu diselingi sesuatu Pak Didi. Nah, saya diselingi contohkan sesuatu. saja. Ya, mungkin saya selama ini kurang dalam menggunakan ice breaking. Cuman sebetulnya ya ada di dalam pikiran saya untuk ice breaking begitu. Cuman ketika pembelajaran apalagi dikejar target begitu, harus selesai, harus ini, harus itu dan seterusnya itu jadi tidak kepikiran Pak. Iya, Sehingga iya, yang iya, namanya oke. itu menjadi ya sudahlah nggak usah dilewati, ya dilewati saja gitu. Oh gitu. Oke Pak Dayat, kembali lagi ya fokusnya tadi kan Pak Dayat juga mengatakan bahwa pembelajaran Pak Dayat kurang ice breaking gitu Pak Dayat ya. Oh, Atau mungkin juga kalau lihat di kelas yang lain ada sih pembelajaran rame tapi ramenya itu rame bermakna gitu ya atau ramenya terarah. Kira-kira ada lagi nggak Pak Dayat? Apa gitu rencana yang untuk menaikkan level selain ice breaking, selain dengan pembelajaran interaktif yang seperti itu? Mungkin ada lagi Pak Dayat? Ya, Yang pernah Pak banyak Dayat yang lakukan mungkin dulu. Yang dulu pernah Pak Dayat lakukan. bukan gini ya istilahnya. Saya itu punya pengalaman gitu Pak Didi. Cuman ketika mau diterapkan itu ada jalanannya. Contoh kalau tadi ice breaking itu, soalnya kalau dalam yang saya dapatkan asik sebetulnya kalau ingin menerapkan ice breaking itu. Namun ada lagi yang Apa itu Pak Dayat? apa ya? Ketika anak-anak itu lebih diperhatikan gitu, lebih diperhatikan. Dulu di sekolah saya yang lama itu saya buat gini Pak Didi, buat stick perasaan kalau nggak salah itu. Stick perasaan. Jadi kalau setiap pagi itu anak menaruh stick itu di kondisi tertentu. Kemudian nanti ketika saya masuk, itu saya bahas. Mungkin ada yang sedang sedih atau apa begitu. Ternyata itu direspon sama anak-anak. Direspon sama anak. itu Pak ya. Oke, iya. Namanya apa? Saya lupa namanya, yang jelas itu pernah saya lakukan dan anak-anak ternyata tanggapannya bagus, merasa pernah merasa diperhatikan begitu loh. Masalahnya itu merasa diperhatikan. Kenapa kok sedih, ditanya ini itu dan seterusnya. Kalau sedang gembira ya ditanya gembiranya kenapa dan seterusnya. Sehingga kalau gembira ya gembiranya dibagi merata dengan teman-teman. Kemudian kalau sedang sedih, temannya menghibur dan seterusnya itu Pak Didi. Itu sangat bermakna dulu, tapi sekarang ini belum bisa ini kelihatannya Pak Didi. Oke, berarti ada berapa rencana Pak ya yang saya tangkap. Yang pertama ice breaking, mungkin yang kedua stick perasaan yang bisa dilaksanakan. Kira-kira Pak Dayat yang paling nyaman bagi Pak Dayat dan mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana Pak Dayat? Dari dua dulu kali ya. Speaking dulu kali ya. Oke. Itu yang speaking Pak Dayat. Kira-kira Pak Dayat melakukan kapan nih rencananya untuk melakukan ice breaking ini? Secepatnya Pak Didi. Secepatnya. Oke. Kira-kira ketika melakukan ice breaking Pak Dayat melakukan sendiri atau mungkin ada siapa gitu teman yang bisa mendorong, memberi semangat, memotivasi Pak Dayat untuk melakukan ice breaking ini atau mungkin istilahnya berkolaborasi gitu yang bisa diajak kolaborasi? Ya, ada itu Pak Didi. Namun tidak hanya ice breaking sebetulnya Pak Didi. Kalau saya punya teman sejawat yang tidak hanya pintar ice breaking saja, namun juga punya banyak konten video yang biasanya ditayangkan di kelasnya. Lah, di kelas saya juga ada Pak Didi proyektor, cuman kurang dimanfaatkan kali ya. Mungkin saya setiap hari hanya ceramah aja, sehingga ada anak boring mungkin seperti itu. Itu
kalau pengen kolaborasi saya sama Bu Dwi itu Ah, yang biasa Dwi. punya konten banyak ya di YouTube dan seterusnya atau apa yang nanti mungkin bisa saya tampilkan itu Pak Didi untuk tampilan di kelas Oke. saya. Berarti istilahnya Pak Dayat akan melaksanakannya secara kolaborasi gitu Pak Dayat ya. Betul. Oke. Jadi Pak Dayat sudah mendapatkan gambarannya gitu Pak Dayat, gambaran tentang SPP yang akan Pak Dayat laksanakan. Oke. eh, Mungkin percakapan kita hari ini sudah pada titik terangnya Pak Dayat ya, bahwa Pak Dayat tadi dengan permasalahannya yang kurang fokus, sekarang sudah menemukan bahwa mungkin ini deh kayaknya ice breaking itu yang paling tepat. Oke, eh, saya tunggu Pak Dayat lain ke apa pelaksanaan ice breakingnya gimana berjalannya. Saya tunggu kabar baiknya nanti Pak Dayat bisa call lagi ya Pak Dayat ya. Ini waktunya juga Iya, sudah tinggal beberapa siap Pak menit. Didi. Oke, Oke, saya nggih. tunggu. Saya terima Ah, kasih sekali Pak Didik sudah meluangkan waktu untuk sami-sami. saya dan saya jadi Oke, plong ini Pak Didik. Lega sekali alhamdulillah. karena sudah Oke, apa ya bisa mencurahkan isi hati ya sama Pak Didik dan berat. menambah Oke, penguatan kepada saya untuk lebih cepat melaksanakan pembelajaran dengan menyenangkan kepada siswa-siswa saya. Terima kasih siap atas Pak waktunya Pak Dayat. Didik. Sami-sami. Semoga kita Oke, bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan ya Pak Dayat ya. Oke, baik. Oke, saya oke. Saya ini Pak kembali Didik lagi Pak Dayat. waktunya. Oke, silakan Oke, dilanjutkan aktivitasnya. Saya juga melanjutkan siap. aktivitas. Oke, Sampai ketemu lagi Pak semangat Didik. Dayat. Oke, Yuk, sama terima sami-sami. kasih Pak Didik. Oke, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. oke. Sekarang kita ngisi refleksi. Gimana Ya, perasaannya Pak Dayat? Ah, ah. alhamdulillah. Lego, Gimana? plong Pak ah, Didik. per- Ini masih direkam Pak Dayat. Jadi ini di chatnya Bu Dewi mengatakan bahwa disuruh nanyakan lanjut dengan refleksinya. Silahkan kucinya ditanya bagaimana perasaan dan tanggapan ketika dikucing gitu ya. Dari Pak Dayat dulu. Nanti baru saya. Oke. Gimana Ah, perasaannya ketika setelah dikucing Pak Dayat? oh, alhamdulillah saya jadi plong Pak Didik. Sehingga permasalahan yang selama ini menggelayut ya di benak saya, ya Ah, benak saya sudah tersampaikan dan ada penguatan dari Pak Didik sehingga saya lebih mantap maju ke depan untuk menyelenggarakan hmm. pembelajaran yang mungkin ideal juga yang berpihak kepada anak. Ya. Dan kira-kira itu dari yang jenengan sampaikan tadi kan juga berakar dari ide jenengan sendiri, dari pengalaman jenengan sendiri kan, Pak Dayat ya. Oke, betul. Oke, oke. Ya, jadi idenya juga dari saya Pak Di, namun ketika saya hanya punya ide saja tidak ada yang menguatkan kan istilahnya kurang yakin gitu. Kurang Oke. yakin sehingga ketika ada yang menguatkan kan akhirnya lebih mantap melangkah untuk menuju yang diinginkan ya, yang menuju yang diinginkan. Oke. Sekarang gantian saya Pak Dayat ya sebagai kunci yang tadi Pak Dayat ya. Jadi Ya, perasaan betul. saya sama kayak Pak Dayat. Perasaan saya senang, lega dan tentunya baru pertama kali ini Pak Dayat saya ditanya tapi sebenarnya nggali apa yang ada di benak saya. Jadi saya kayak ngalir gitu aja. Jadi saya ngomong seperti pengalaman saya sehingga baru oh iya ya. Ketika di tengah perjalanan oh iya ya. Kok baru terasa kayak gini ya. Oh iya ya gitu. Nah, artinya Pak Dayat juga menguatkan saya. Kadang-kadang kan juga ketika saya sendiri mau melangkah sendiri ini melangkah ya opo iki kudune. Nah, mungkin ada yang minimal mengingatkan, kemudian Pak Dayat juga ngasih penguatan. Nah, itu itu apa bagi saya luar biasa Pak Dayat. Jadi perasaan saya senang sekali, plong dan juga apa ya dapat inspirasi baru dengan menggali Pak Dayat tadi gali dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Makasih Pak Dayat. Nggih.